damai nasian di mata-mata doa cian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita di hari yang baru dan di bulan yang baru, yaitu di tanggal 1 Agustus 2022. Terambil dari surat Paulus kepada Timotius yang kedua, yaitu pasal 4 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Roroni Tuhani doau sian nasa ulaun hajahaton jala paluonna doau tu bagasan harajonna na di banu gijangi di ibana ma hasangapon rodi saliling lilingna. Amin. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang bebas dari godaan akan kejahatan. Artinya bahwa siapapun akan menjadi target daripada iblis. Mulai dari anak-anak, remaja, muda-mudi, kaum bapak, ibu, menjadi target iblis untuk menjadi pelaku kejahatan. Karena itu ada banyak tantangan, ada banyak godaan, dan tidak sedikit pula yang jatuh ke dalam kejahatan tersebut. Seperti halnya yang kita ketahui, salah seorang dari murid Tuhan Yesus, Judas Iskariot, juga masuk dan terperangkap di dalam melakukan kejahatan, di mana dia disuap untuk menjual gurunya yang telah mengajari dia, membimbing dia selama 3 tahun. Demikianlah hebatnya dan demikianlah luar biasanya pengaruh daripada kejahatan itu di dalam kehidupan kita. Dan Paulus dalam nats ini mengingatkan kita tentang pertolongan Tuhan, bahwa ternyata Tuhan kita tidak pasif, Tuhan kita tidak vakum, tetapi senantiasa aktif bahkan proaktif untuk melepaskan kita dari setiap usaha yang jahat, dari setiap pekerjaan si iblis. Termasuk salah satunya bagian dari doa Bapa kami yang tentu saja pasti kita ingat. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Itu menjadi bagian dari doa kita yang menunjukkan pula akan keterbatasan kita dalam menghadapi kekuatan, kekuasaan, kelicikan, dan berbagai tipu daya yang bisa dilakukan dan dikerjakan oleh iblis. Kalau kita tidak hati-hati, maka kita akan terperangkap, akan masuk ke dalamnya, dan kita akan digiringnya untuk melakukan berbagai kejahatan dan menjauhkan diri dari Tuhan tentunya. Dengan mengingat hebatnya strategi yang dilakukan oleh iblis, maka Paulus tadi mengatakan dalam nats ini, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Pertolongan Tuhan menjadi satu-satunya andalan daripada Paulus untuk mampu melepaskan dia dari berbagai jeratan si iblis untuk melakukan kejahatan itu. Disebutkan tadi, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat.
Dia akan menyelamatkan aku. Hal ini mendorong kita bahwa ternyata Tuhan berpihak kepada kita sebagai orang yang percaya. Allah tidak menginginkan kita untuk terus berada di dalam perilaku tindakan yang jahat yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan itu menunjukkan bahwa ternyata Allah tidak tutup mata dengan apa yang kita alami, apa yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini. Karena mengingat akan keterbatasan kita itulah Paulus menyebutkan baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Artinya ketika kita mampu keluar dari jeratan iblis itu, dari kejahatan itu adalah karena pertolongan dan kasih Tuhan saja. Karena itu benarlah baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Hanya dengan pertolongan Tuhan maka kita bebas dari jeratan iblis tersebut. Karena itu jangan biarkan kita senantiasa dipengaruhi oleh dunia ini yang bisa mengarahkan kita, mengajak kita untuk hidup semakin jauh dari Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Tapi tetaplah teguh, tetaplah kuat, dan ingatlah bahwa Tuhan akan melepaskan kita. Tuhan bersama dengan kita. Tuhan berada di tengah-tengah kita untuk memampukan kita keluar dari jeratan dan strategi iblis tersebut. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.